misal seandainya ada masyarakat yang sedang konflik nih Bang, konflik, mungkin apakah itu kena pidana atau perdata hukumnya, jadi gimana cara mereka melapor? Apakah ke kejaksaan atau memang ke kepolisian juga boleh, atau memang ke lembaga mana yang selayaknya kita melapor? Ya, misalnya nih, contoh, hari ini berdua berantem nih, prosesnya. Kalau satu orang tidak tahu apa tapi dia kena pukul, itu namanya penganiayaan. Dia korban penganiayaan, dipukul dia. Nah, kalau dia tidak senang, dia bisa menyelesaikan itu melapor kepada pihak kepolisian. Nah, pihak kepolisian sebagai penyidik terhadap tindak pidana umum. Nah, kalau misalnya keduanya ingin berdamai ini, dilihat dulu jenis penganiayaannya. Kalau penganiayaannya nggak ada masalah, kena pukul sekali kan nggak ada masalah. Tapi jangan sampai kena pukul bengkak-bengkak di sini. Tapi memang penyelesaian secara musyawarah lebih baik. Dia tidak meninggalkan, yang pertama sudah tidak meninggalkan denda antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah tidak akan ada catatan kriminal. Catatan kriminal si pelaku yang akan tersimpan di database. Jadi hari ini catatan kriminal seseorang itu sudah ada. Dia pernah menjalani hukuman sekian, dia pernah menjalani. Nah, jadi penyelesaian restoratif justice itu lebih baik. Tapi dilihat juga jenis penganiayaannya. Jangan semua penganiayaan ada pukul orang, bacok orang, mati orang. Nah, itu bisa didamaikan nggak bisa. Itu perdamaian hanya bisa merupakan hal yang meringankan. Berarti kalau musyawarah tadi lebih condong ke hukum adat, sebenarnya seperti itu Bang? Hukum adat memang seperti itu. Karena restorasi justice itu proses penyelesaiannya lebih pada menginginkan kedua belah pihak itu hidup bersama lagi. Ya. Coba misalnya hari ini dibawa ke persidangan, besok ketemu anaknya, sama-sama anak berantem lagi, panjang lagi ceritanya. Atau si anak si A yang tadi mukul-mukul tadi itu akan diceritakan, itu bapakmu yang mukul anak ayah saya. Tapi ketika penyelesaian secara adat itu, maka dia bisa lebih baik. Cuman bagaimana hari ini pemangku adat di desa itu bisa menyelesaikannya? Persoalan-persoalan penyelesaian sudah diatur di dalam Kanun Nomor 8 Tahun 2009. Ada beberapa tindak pidana di situ yang bisa diselesaikan oleh secara musyawarah. Misalnya pencurian ringan, jangan pencurian berat juga. Pencurian ringan misalnya seperti curi kapal, pencurian yang memang ringan sekali. Artinya ringan apa? Memang dia mencuri itu untuk mencukupi kebutuhan. Nah, ini harus bisa diselesaikan secara baik-baik. Memang kejahatan, tapi kejahatan itu bagaimana bisa diselesaikan dengan baik. Karena nilai keadilan masyarakat itu satu orang pun di dunia ini nggak bisa menilai. Seseorang nggak bisa menilai nilai keadilan. Tetapi kita harus merasakan dengan masyarakat bahwa keadilan itu ketika kita mengambil keputusan bahwa masyarakat itu bisa menerima dan itu hanya bisa dirasakan hati. Tapi jangan semena-mena. Tapi tetap ada kekurangannya ya Bang, yang kalau hukum adat tadi ya. Misal karena tidak ada catatan buruk mungkin. Ya, memang di daerah kita yang sudah modern mungkin berbeda dengan penerapan hukum adat zaman dulu. Kalau hukum adat zaman dulu itu lebih ketat dia. Misalnya seseorang melanggar kanun kampungnya ataupun peraturan desa bisa dikeluarkan dia dari desa itu. Itu cara zaman dulu. Tapi kalau sekarang kan tidak mungkin. Namun demikian hal tersebut bagi masyarakat desa adat, mereka juga harus bisa melakukan pencatatan yang baik. Jadi dia bisa melihat bahwa si pelaku ini bukan troublemaker yang hidup di masyarakat. Kalau misalnya yang curi ini hari ini dia curi 100.000, besok dia curi 200.000, 300.000 dan seterusnya. Itu perbuatannya walaupun nilai sedikit, tapi meresahkan masyarakat. Jadi harus ada pembinaan juga. Itu misalnya seperti itu. Tapi bagi kita adalah penyelesaian ada sudah disahkan di Aceh ini dengan Kanun Nomor 8 Tahun 2009 itu Nomor 9 Tahun 2008 itu lebih baik daripada penyelesaian di pengadilan. Makanya di sejak saya datang tuh kami menerapkan di kejaksaan sesuai dengan amanat jaksa. Kasus-kasus yang tindak pidananya ringan
yang proses penyelesaiannya itu bisa diselesaikan secara internal masyarakat, kita selesaikan di sana. Kami tidak bisa sembarangan lagi hari ini menerima berkas perkara yang kami anggap itu bisa diselesaikan atau yang ujung-ujungnya akan jadi sebuah kontroversial. Misalnya nih, adik ini curi sendal sepatu. Sendalnya itu di masjid. Ini kan banyak nih, kita pergi masjid sendal bagus, besok pas pulang loh, mana sendal saya hilang semua. Jadi hal seperti itu harus dilakukan proses penyelesaian lebih baik. Kenapa? Nilainya itu mungkin bagi orang miskin itu sendalnya mungkin tinggi, tapi bagi orang kaya kan sendal kecil. Ekonomis. Jadi sudut pandang ini harus kita lihat. Ibaratnya gini, bagi saya mungkin uang 1 juta itu bagi mungkin nggak terlalu tinggi lah, tapi nggak terlalu dibandingkan emak-emak yang jualan di pasaran di tengah terik matahari untuk mendapatkan uang hanya 100.000 mungkin ada hasil jualan. Tinggi sekali 100 juta. Ada orang pula lagi nyuri di situ. Bisa persoalan ini ribut. Nah, jaksa juga harus mempertimbangkan itu. Karena nilai 1 juta ini tidak bisa kita samakan dengan nilai orang Jakarta. 1 juta udah kecil bagi orang Jakarta. Bagi orang tertentu di Jakarta ya. Tapi bagi kita yang di daerah-daerah terpencil 1 juta itu biasa. Berarti seharusnya tidak harus melapor ya Bang ya. Karena kan saya masa hanya nyuri sendal tapi dikenakan hukum pidana terus penjara berapa tahun. Nah, ya itu kan? Betul. Makanya harus ada kita bijaksana di sini. Dasar hukum proses penyelesaian di tingkat adat itu sudah ada. Sekarang bagaimana kesiapan aparatur desanya. Jadi yang ini harus kita bahas. Jadi kalau nanti misalnya nih ada ini jadi kepala desa misalnya. Kalau cuma diam aja ketika melihat kejahatan tidak ada pedoman, bingung juga nanti. Ini Pak Kepala Desa kok diam gitu. Otomatis harus ada yang pintar satu orang bicara. Cuman ya, proses penyelesaian jangan memaksakan. Kadang-kadang dicuri sendal harga 200.000, tapi minta ganti rugi seharga 1 juta. Enggak mungkin. Nih orang curi sendal ini mungkin dia butuh cari duit. Diganti untung Pak. Tapi Pak banyak kan di tengah masyarakat itu kadang kita ini kesel. Kebetulan sering curi ini mangga nih, karena aku sekarang udah Bisa aja. sama. Minimal dari penghulu kenapa? Tapi di tengah masyarakat itu kadang sering oknumnya beda-beda dan apesnya. Oknum yang pertama kali duit kan anak benci saya laporan sama jaksa. Jadi ini gimana nih situasinya untuk menyelesaikan? Nah itu di tingkat desa harus aktif. Tingkat desa minta supaya keluarganya mendamaikan. Kalau bisa dinamaikan damaikan. Kenapa? Ada beberapa kasus di kejaksaan itu kami terima dari kepolisian berkasnya. Itu curi ayam 5 ekor. 5 ekor curi ayam. Kita sudah bilang ini diselesaikan secara adat. Apabila tidak bisa selesai secara adat, buat surat perintah pendapat. Nah ternyata diketahui yang nyuri ini sudah berulang kali melakukan itu. Nah dari yang sudah berulang kali itu kan berarti dia sosok yang meresahkan masyarakat, kategori yang meresahkan masyarakat. Kenapa? Tujuan dia mencuri itu bukan untuk memenuhi kehidupannya, bukan karena keterpaksaan dia, misalnya dia lapar atau anaknya lagi nangis beli susu dan lain sebagainya. Tapi memang untuk beli sabu-sabu. Ya memang alasannya tetap Pak. Alasannya tetap mau makan aja. Kayaknya dari Itu nakal namanya. Jadi kalau seandainya ini ya, ada permasalahan di desa itu di antara dua belah pihak ini cuma satu pihak dia ingin diselesaikan secara hukum adat. Satu pihak ini ingin diselesaikan secara hukumnya lebih tinggi lah, dia kepolisian, kejaksaan. Itu untuk penyelesaiannya gimana itu?